Assalamualaikum, balik lagi sama aku, Afina. How are you guys? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya, sehat-sehat semua. Kali ini aku bukan mau cerita-cerita kasus yang sedih atau sadis, tapi aku mau kasih tahu nih beberapa kasus dari beberapa orang yang tadinya tuh mau melakukan tindak kriminal, tapi malah jatuhnya melakukan hal-hal yang konyol. And I'll tell you what guys, kasus-kasus ini tuh bakal membuat kalian berpikir kayak, beneran nih orang ini kayak gini, beneran nih udah kayak gini dia ngelakuin kayak gitu. Like what? Pokoknya bener-bener di luar Nurul banget gitu guys. Jadi kalian pasti bakal mikir ya, ini bener nih kelakuan orang-orang ini aneh bin ajaib. Nah, penasaran kan sama ceritanya? If you do, you can just chill, relax, get your popcorn, cause I'll tell you the whole story right now. Nah, kasus yang pertama nih guys, pada tahun 2017. Pada suatu hari ini, ada seorang pria Inggris datang ke sebuah supermarket, ngebawa TV LED yang masih terbungkus dengan rapi. Terus dia nyamperin kasirnya lah. Dia ngasih tahu nih ke kasir kalau dia tuh berubah pikiran, dia mau nge-refund si TV ini. Dia bilang kalau dia tuh gak jadi gitu mau beli TV ini karena gak butuh-butuh amat gitu, jadi pengen di-refund aja gitu. Nah, TV tersebut masih dalam keadaan yang sempurna, jadi kayak masih terbungkus rapi, belum dibuka sama sekali. Akhirnya nih si kasir minta bukti pembelian atau kwitansi atau struknya gitulah, supaya bisa melanjutkan proses refundnya. Tapi waktu itu si bapak ini tuh bilang kalau dia nggak bawa kwitansi atau struk pembeliannya. Dia ngakunya kalau struk pembeliannya itu udah hilang. Otomatis lah si kasir ini ya nggak bisa ngelanjutin sistem refund ini karena ya dia nggak ada bukti pembeliannya. Tapi si bapak ini tuh kekeh, dia tuh pengen kayak, ini beneran loh, ini belum dibuka sama sekali loh, ini belum aku apa-apain loh, udah refund aja lah, saya nggak butuh nih, saya menyesal beli ini, saya pengen refund pokoknya, titik, kayak gitu. Jadi dia kekeh, si bapak ini tuh tetap kekeh pengen nge-refund TV-nya, pengen ngebalikin si TV-nya dan uangnya itu balik lagi ke dia. Bapak-bapak ini tuh minta untuk ketemu sama manajer supermarket ini. Nah, akhirnya ditelepon lah sama manajernya datang, terus keduanya nih, si bapak sama si manajernya ini berdiskusi lah. Setelah beberapa menit, sang manajer bersalaman dengan si bapak-bapak tersebut dengan senyuman yang lebar. Si bapak ini kemudian pergi ke kasir lagi. Dia bilang, ini udah nih gitu, gue udah ngomong sama manajer lo, mana sini duit gue udah setuju kok gitu, udah minta refund. Nah, karena mengira si kasirnya ini manajernya, oh ya udah deh udah setuju, berarti karena udah kelihatan salaman juga gitu ya sama si manajernya. Akhirnya si kasir ini memenuhi permintaannya lah dan mengembalikan 400 euro atau sekitar 6.500.000-an lah ya kalau dalam bentuk rupiah. Nah, uangnya ini tuh dikasihnya tuh dalam bentuk tunai juga ke si bapak-bapak tersebut. Nah, terus masalahnya apa sih? Maksudnya kan ini udah di refund. Terus apa masalahnya? Nah, masalahnya itu guys, si bapak-bapak ini tuh ternyata nipunya apa? Nipunya si TV ini tuh sebenarnya dia nggak pernah beli guys. Jadi dia ngambil TV-nya itu dari rak toko, terus kemudian ngebawa TV-nya ke kasir supaya dia bisa dapat refund secara cuma-cuma. Dia nggak pernah beli sama sekali si TV itu guys. Dia cuma nyomot dari rak displaynya, terus dia bilang nih, dia ngeklaim nih, waktu kemarin beli TV ini gue berubah pikiran nih, gue mau refund aja, ternyata nggak butuh TV ini. Nipu jadinya dia guys, udah tua juga ya pak, ya ampun. Nah, tapi untungnya nih guys, waktu si bapak ini udah pergi, tim manajemen supermarket curiga nih kalau si bapak tadi tuh nipu. Nah, sesudah itu mereka pasti cek-cek nih kan daftar pembeliannya, kapan nih si bapak beli, sama mungkin cek-cek CCTV-nya juga. Nah, taunya bener aja guys, nggak ada bukti kalau si bapak ini pernah beli TV sebelumnya. Akhirnya dikumpulin lah saksi-saksi dari karyawannya, dari kasirnya, CCTV dan lain-lain. Gak lama si bapak penipu itu pun bisa dengan cepat ditemukan. Tapi pinter ya si bapak ini, nipunya tuh cerdik banget sampai orang-orang karyawan yang di sekitarnya aja nggak nyadar gitu kalau si bapak ini tuh sebenarnya cuma ngambil TV dari rak display aja gitu, nggak pernah beli sama sekali. Nah, tapi guys, sebenarnya ya kasus ini tuh aku mikirnya tuh rada-rada mirip sama scene-nya Sandra Bullock yang di film Ocean 8 nggak sih? Yang ini nih. Hi, I'd like to return these. Oh, of course. Do you have your receipt? No, but they're unopened. They haven't been touched. I really need your receipt. They are sealed. They are brand new. Never mind. I'll just keep them. Jesus. Can at least get a bag. Sure. Thank you. Next. Nah, kasus terkonyol selanjutnya ini dilakukan oleh MacArthur Wheeler dan Clifton Earl Johnson yang niatnya mereka mau merampok dua bank sekaligus. Jadi gini, kasusnya itu terjadi pada tanggal Januari tahun 1995. Si MacArthur Wheeler dan Clifton Earl Johnson ini ngerampok dua bank di daerah Pittsburgh.
pada jam 3 sore. Nah anehnya ya, dua pria ini tuh sama sekali nggak mengenakan topeng layaknya perampok-perampok biasanya gitu loh, yang pakai kaos topeng hitam itu atau misalkan topeng-topeng biasa lainnya, pokoknya untuk menutupi identitas mereka lah ya. Tapi ini mereka nggak melakukan itu. Nah instead of wearing mask, mereka malah melumuri wajah mereka tuh dengan jus lemon guys. Nah, jadi mereka tuh berpikir kalau misalkan jus lemon itu udah cukup untuk menutup identitas mereka. Jadi ya gak usah ditanya lagi ya mereka ketangkap atau enggak, udah jelas-jelas ketangkap dari CCTV-nya karena bener-bener jelas banget guys, itu cuman kuning aja mukanya, gak ketutup sama sekali gitu. Jadi nih kepolisian daerah Pittsburgh menangkap dua pria ini dengan sangat mudahnya saat mereka ngecek CCTV. Konyolnya lagi nih, waktu ditangkap Wheeler ini, salah satu dari perampoknya itu kaget, dia bertanya-tanya kenapa kok bisa ketangkep gitu soalnya. Jadi dia nyangkanya kalau jus lemon itu tuh cukup menutupi identitas dia waktu pas dia ngerampok bank. Ya maaf nih pak ya, bukannya gimana-gimana gitu ya, tapi kayaknya nenek-nenek jemping juga tahu ya kalau muka dilumuri jus lemon tuh nggak akan bikin muka bapak invisible gitu ya. Gak akan tiba-tiba gak terlihat gitu, yang ada kuning semua itu muka. Tapi mungkin nih positifnya ya, bapak tuh jadi glowing kali ya, mengandung vitamin C-nya gitu. Nah sampai-sampai nih guys, waktu pas kasus ini viral, profesor di bidang psikologi dari Universitas Cornell yaitu David Dunning berpendapat nih kalau Wheeler ini tuh terlalu bodoh untuk menjadi perampok bank. Dia juga terlalu bodoh untuk menyadari kalau dia itu bodoh untuk menjadi perampok bank. Pusing gak tuh? Next. Nah, kasus kriminal konyol yang ketiga adalah seorang remaja cewek yang bernama Hannah Sabata melakukan aksi perampokan juga nih guys ke bank. Jadi pada tanggal 27 November 2012, di usianya yang ke-19, Hannah merampok sebuah bank lokal dengan menodongkan senjata. Jadi dia sambil ngebawa senjata nih guys. Sebenarnya sih waktu pas itu tuh dia berhasil lolos gitu aja, jadi nggak kekejar sama polisi atau sebagainya. Nah tapi ya guys ya, kan dia udah lolos nih, bukannya dia sembunyi kayak apa kayak gitu ya, berusaha untuk tidak terlihat gitu ya di publik. Hannah malah ngerasa nih kalau perbuatan yang dilakukannya itu tuh keren gitu. Jadi dia tuh merasa kalau dia harus menguploadnya nih ke YouTube. Karena gila, keren banget nih gue ngerampok bank dengan menodongkan senjata, keren banget. Gue harus upload nih, gue harus bikin video nih, kirim ke YouTube. Mungkin gitu ya dia ngerasanya seperti itu. Bahkan nih guys ya, judul video yang dia upload pun berjudul Chick Bank Robber, atau artinya tuh cewek perampok bank. Di video itu Hannah mengaku kalau dia telah mencuri sebuah mobil dan mengendarainya untuk merampok bank. Gak cuman itu aja guys, di video itu juga dia jelasin gimana cara dia kabur, terus dia dapat uang tunai sebanyak $6.000 atau mungkin sekitar 93 juta rupiah lah ya. Dan dia tuh bahkan nunjukin kunci mobil yang dia curi di dalam videonya itu. Nah dari situ pastilah si video ini viral di mana-mana. Akhirnya dia mendapat telepon dari polisi dan dia akhirnya ditahan. Nah setelah diselidiki ternyata benar aja, polisi itu akhirnya menemukan uang tunai yang dia curi beserta kunci mobil dan sebagainya. Pokoknya yang dia curi itu ada semua di situ. Akhirnya setelah dibuktikan kalau Hannah tuh memang benar bersalah, Hannah dijatuhi hukuman 10 sampai 20 tahun penjara. Nah dia sudah dipenjara tuh sejak Juni 2013 kemarin. Jadi berarti masih itu ya, masih di penjara nggak sih? Kalau misalkan 10 tahun berarti 2023 tahun ini dia udah keluar harusnya. Kalau misalkan 20 tahun berarti masih ada 10 tahun lagi. Nih tipe-tipe remaja labil gitu ya guys ya. Jadi dia ngerasa kayak dia tuh keren banget, gue harus upload nih video. Akhirnya udah deh ditangkap. Nah tapi banyak orang juga nih guys yang berpikir kalau misalkan Hannah tuh cuma cari sensasi aja, makanya dia ngupload video ke YouTube. Jadi sebenarnya tuh dia udah tahu nih kalau dia tuh bakal ditangkap sama polisi kalau dia ngupload video itu. Jadi dia cuma nyari attention aja gitu guys. Tapi nggak sedikit juga nih orang yang berpikiran kalau Hannah itu she was just stupid gitu. Nah kalau kalian mikirnya gimana nih? Cuman cari sensasi aja atau Hannah tuh bener-bener careless aja, tipe remaja labil? Komen di bawah. Next. Selanjutnya ada nih guys yang gak kalah konyolnya, dan ini malah dilakukan oleh seorang komandan Taliban tingkat menengah ke bawah yang bernama Muhammad Ashhan. Kalau kita mikir nih ya, ada orang yang berpangkat
komandan gitu guys. Pastinya ngebayanginnya tuh, wah ini kayaknya berwibawa nih orangnya, terus pasti pinter nih ngatur strategi, ya pasti pinter lah gitu ya guys, nggak akan kepikiran melakukan hal-hal yang konyol. Tapi nih Ashan ini rada-rada beda gitu guys, agak-agak beda. Jadi di tahun 2012 Ashan ini udah menjadi buronan karena dicurigai mengorganisir serangan alat peledak improvisasi atau yang dikenal sebagai IED terhadap pasukan Amerika Serikat dan Afghanistan. Nah, walaupun Ashan diduga tidak memimpin sejumlah besar pemberontak, tapi serangan yang dilakukannya itu cukup merugikan dan merusak. Nah, akibatnya pasukan Afghanistan tuh mulai memasang poster-poster pencarian di sekitar Afghanistan bagian selatan dan akan memberikan hadiah $100 bagi yang bisa menemukan Ashan ini. Jadi buronan lah ya si komandan ini. Nah, biasanya nih guys, kalau kasus-kasus buronan itu pasti si buronan itu bakal sulit tertangkap nggak sih? Kayak dia bakal bersembunyi di tempat persembunyian yang paling tersembunyi gitu ya, supaya orang-orang atau polisi-polisi tuh nggak bisa nemuin dia. Berbeda dengan Ashan ini malah tertarik nih guys dengan poster buronannya sendiri. Jadi dia melakukan apa yang seharusnya tidak seorang dalang kriminal lakukan gitu dalam situasi seperti ini, yaitu dia menyerahkan diri nih. Buat apa? Bukan untuk tobat guys. Niatnya tuh bukan, aduh saya sudah melakukan kesalahan nih, jadi aku mau bertobat dengan cara menyerahkan diri. Bukan guys. Tapi karena dia tuh mau hadiahnya, dia mau duitnya itu loh guys. Gak tahu dengan bodohnya atau dengan polosnya ya kalau kayak gini. Dia tuh ngira kalau dia menyerahkan diri dia bakalan dapet atau bisa ngeklaim uang hadiahnya itu. Alhasil nih dia tuh ngambil si posternya, terus dia jalan nih dengan santainya dan menyerahkan dirinya sendiri sembari ngasih posternya. Sembari ngomong kayak, ini aku nih, mirip kan? Sekarang mana nih hadiahnya? Aku udah nyerahin diri nih, aku udah nangkep diri aku sendiri nih. Mana hadiahnya? $100 guys, $100. Jadi si polisi yang ada di sana pun, ya mereka bingung kayak, hah? Beneran nih? Ini beneran nih, kita nggak harus susah-susah nyari si Ashan? Beneran pak mau nyerahin diri? Ya si Ashan ini kekeh lah, dia tuh kayak, iya bener, saya mau nyerahin diri nih. Jadi mana nih uangnya? $100, mana gitu. Saking aneh dan gak percayanya nih si polisi yang ada di tempat itu, mereka ngabarin yang lainnya dan mereka melakukan uji biometrik buat konfirmasi nih kalau itu bener-beneran Ashan. Bener-bener kepepet kayaknya Ashan, bener-bener butuh, bener-bener BU kayaknya sampai nyerahin diri. Ya tapi ada hikmahnya juga, jadi polisi itu nggak harus capek-capek untuk nyari-nyari si Ashan ya. Jadi bener-bener konyol guys. Menurut kalian si Ashan ini apakah dia cukup bodoh atau sangat bodoh atau sangat konyol? Komen di bawah. Next. Yang terakhir nih guys, yang menurut aku nih bener-bener bikin aku mikir gitu, kok bisa ada orang yang mau nipu sampai bener-bener segininya gitu guys. Gimana enggak ya? Jadi ada seorang wanita Vietnam nih berinisial L yang sengaja membayar temannya D sebanyak $2.000 untuk memotong kaki dan tangannya. Alasannya apa? Supaya dia dapat ngeklaim asuransi dia sebesar $157.000. Nah awalnya mungkin si D ini tuh kayak, lah beneran lo mau dipotong kakinya? Beneran nih duit buat gue untuk motong kaki sama tangan lo? Nah si L ini tuh kekeh, iya bener deh, udah potong aja kaki sama tangan gue. Udah nih $2.000 buat lo. Udah gak usah banyak omong, gak usah banyak cincong, potong aja. Akhirnya gak tau kenapa juga nih si D ini, mungkin dia butuh uangnya atau mungkin tergiur atau gimana, gak ngerti juga. Dia akhirnya mau nih motong kaki sama tangannya si L. Nah setelah dipotong sebelah kaki dan sebelah tangannya si L ini sama si D cepet-cepet lah ke rumah sakit dan menelpon asuransinya itu. Nah si L ini nih mengaku nih kepada asuransi kalau dia tuh ketabrak kereta waktu pas dia jalan di relnya itu, dan si D inilah yang nolongin dia. Namun mungkin karena pihak asuransi ini nggak cuman kayak, oh ya yaudah nih kasih duitnya, enggak kan, nggak mungkin kayak gitu. Pasti ada kayak proses-prosesnya gitu, penyelidikannya nih. Nah si asuransi ini tuh merasa ada yang aneh nih sama si L dan si D ini. Jadi akhirnya dipanggillah polisi untuk menyelidikinya. Nah setelah diselidiki, polisi juga ternyata menemukan keanehan dan si L ini diinterogasi lah otomatis sama si polisi. Dan pada akhirnya si L ini tuh mengakui kalau misalkan kecelakaan itu tuh bukan kecelakaan ketabrak kereta atau kecelakaan yang tidak disengaja, tapi karena si L ini membayar si D untuk memotong kaki dan tangannya. Jadi kecelakaan yang disengaja lah ya guys, bukan kecelakaan nih berarti. Ya perbuatan yang disengaja gitu ya guys. Dan si L ini juga mengakui kalau dia tuh lagi kesulitan keuangan dan berharap nih agar uang asuransi yang bakal dia dapetin itu dapat membantunya dalam melunasi hutang-hutangnya. Ya gimana ya guys, asuransi kan nggak segampang itu gitu untuk diklaim. Pastilah diselidiki dulu dan sebagainya. Nah yang namanya juga asuransi kecelakaan, ya kalau mau ngeklaim uangnya ya harus kecelakaan dong guys, kecelakaan yang tidak disengaja gitu baru bisa diklaim. Nah ini mah
sengaja dia motong kaki sama tangannya, ya gak bisa dong diklaim uangnya kalau itu perbuatan yang disengaja. Ngerti gak sih guys? Yang tadi aku bilang ya, bukannya utangnya lunas, tapi dia tuh malah terancam kasus penipuan sampai ke pencurian aset. Yang parahnya lagi nih guys, dokter yang merawat Elle saat dibawa ke rumah sakit menyatakan bahwa tangan dan kakinya Elle sudah tidak bisa disambung kembali. Yah mbak, udah dikasih sehat ya sama Allah, sama Tuhan, anggota tubuh masih komplit, malah mendifabelkan diri sendiri ya mbaknya ini, inisiatif gitu. Hutangnya pun gak lunas, malah terancam masuk penjara lagi. Bener-bener ya guys ya, orang mah pengennya sehat walafiat gitu, nggak ada kekurangan apapun, ini malah sengaja dipotong tangan sama kakinya cuman gara-gara mau ngeklaim uang asuransi. Kalau mau bayar utang ya kerja gitu bu, mbak, nggak usah sampai segitunya gitu ya. Ya ampun, udah sama dia rugi $2.000 lagi guys, terancam masuk penjara, terus kehilangan kaki sama tangannya. Konyol, bener-bener konyol sumpah. Ada ya orang yang mikirnya tuh kayak gitu, mikirnya tuh pendek tuh, nggak mikirin ke depannya, dia aneh. Nah itu dia guys, kasus-kasus kriminal yang sangat-sangat konyol ya menurut aku. Bener-bener nggak habis fikri di luar Nurul. Nah kalau menurut kalian gimana nih guys? Yang mana nih yang the most ridiculous and maybe the stupidest case out of these 5 cases? Komen di bawah ya. Kalau menurut aku sih yang terakhir ya guys, si Elle ini. Karena bener-bener bukan hanya merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendirinya juga. Segitu aja dari aku guys. If you like this video, don't forget to subscribe, like, and share supaya aku tambah semangat bikin video-video lainnya. Thank you for watching. I'll see you guys in the next video. Bye!